adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Pada video pembelajaran kali ini kita belajar materi fisika tentang hubungan antara usaha dan energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. EM sama dengan EP plus EK. Dengan EM adalah energi mekanik, EK sama dengan energi kinetik, dan EP merupakan energi potensial. Kita telah pelajari pada video pembelajaran yang lain bahwa usaha total yang dilakukan pada suatu benda itu sama dengan perubahan energi kinetik. Sedangkan usaha total itu sama dengan usaha oleh gaya konservatif tambah usaha oleh gaya non-konservatif, sama dengan delta EK. Dan kita ketahui pula bahwa usaha oleh gaya konservatif itu sama dengan minus perubahan energi potensial. Maka hubungan ini dapat kita tuliskan menjadi WNK sama dengan delta EP plus delta EK. Ini menunjukkan bahwa usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi mekanik, atau WNK sama dengan delta EP plus delta EK, atau sama dengan delta EM. Sedangkan usaha oleh gaya non-konservatif itu sendiri sama juga dengan minus gaya gesek dikali perpindahan. F itu sama dengan gaya gesek, S sama dengan perpindahan benda. Maka usaha oleh gaya non-konservatif dalam hal ini min F kali S sama juga dengan perubahan energi mekanik, atau EM2 energi mekanik pada titik akhir kurang energi mekanik pada titik awal, atau sama dengan EP2 tambah EK2 kurang EP1 tambah EK1. Oke, kita masuk pada pembahasan soal. Sebuah mobil bermassa 2000 kg bergerak menanjak pada sebuah bukit. Panjang lintasan dari A ke B 40 meter. Kelajuan awal di A sama dengan 20 meter per second dan di B sama dengan 5 meter per second. Besar gaya gesekan yang dikerjakan permukaan jalan pada bahan mobil selama geraknya adalah, ingat bahwa gaya gesekan ini adalah gaya non-konservatif. Gaya non-konservatif. Maka soal ini kita selesaikan menggunakan konsep usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial. Perubahan energi potensial dan energi kinetik dari titik A ke titik B. Kita ambil posisi A ini sebagai acuan ke titik acuan, maka dia Y nya sama dengan 0, titik 0. Berarti EP di titik A sama dengan 0. EP di titik A sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan usaha oleh gaya non-konservatif dalam hal ini gaya gesek sama dengan min F kali S sama dengan EK B kurang EK di A ditambah EPB kurang EP di A. Nah, kita lihat S nya itu sama dengan 40 meter sama dengan EK di B sama dengan setengah M VB kuadrat min EK di A setengah M VA kuadrat plus MG HB minus 0 energi potensial di A. Maka kita bisa tuliskan
menjadi min F kali 40 sama dengan setengah kali M nya 2000 kali V di titik B nya itu 5 kuadrat kurang setengah 2000 M nya dikali 20 kuadrat ditambah 2000 kali 10 dikali HB nya itu 8, berarti dia sama dengan min 40F sama dengan 1000 kali 25. 1000 kali 25 berarti 25.000 kurang 1000 kali 400, maka 400.000 plus 2000 kali 10 kali 8 berarti 16.000 K min 40F sama dengan minus 215.000, maka F nya sekitar 5375 Newton. Berarti gaya gesekan yang dialami bahan mobil dengan permukaan jalan adalah 5375 Newton. Jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang kedua. Sebuah balok bermassa 1 kg meluncur pada bidang miring kasar dari keadaan diam seperti gambar. Setelah menempuh jarak 3,75 meter, kecepatan balok 7,5 meter per second. Diketahui G 10 meter per second kuadrat. Koefisien gesek kinetik 3/16 dan tan theta 3/4. Maka besar gaya tahan F agar balok berhenti tepat di kaki bidang miring adalah. Gaya-gaya yang bekerja pada balok ditunjukkan oleh gambar berikut, yaitu gaya F dan gaya gesekan kinetik. Balok bergerak dari titik 1 yaitu puncak bidang miring ke titik 2 dasar bidang miring. Karena balok berhenti dan dasar bidang miring kita ambil sebagai titik 0, titik acuan, maka EP2 sama dengan 0 dan EK2 juga sama dengan 0. Karena tan theta sama dengan 3/4, maka sin theta pasti sama dengan 3/5 dan cos theta sama dengan 4/5. Sehingga kita pertama cari dulu besar gaya gesek kinetik. Besar gaya gesek kinetik itu sama dengan koefisien gesek kinetik dikali normal. Kita perhatikan normal pada bidang normal balok pada bidang miring itu besarnya sama dengan mg cos theta. Berarti ini FK sama dengan mu mg cos theta sama dengan 3/16 kali 1 kali 10 kali cos theta nya 4/5 sama dengan 1,5 Newton. Oke, kita perhatikan dari gambar ada dua gaya non konservatif, yaitu gaya F, gaya dorong, dan gaya gesek kinetik. Karena kedua gaya ini berlawanan arah dengan perpindahan balok, sehingga kita dapat menggunakan konsep usaha oleh gaya non konservatif sama dengan perubahan energi mekanik, yaitu sama dengan delta EK tambah delta EP. Oke, sama dengan min F kali S ditambah
min FK kali S sama dengan EK2 kurang EK1 ditambah EP2 kurang EP1. Maka ini kita tuliskan lagi F kali S min FK kali S sama dengan EK2 nya 0, EK1 nya setengah MV1 kuadrat ditambah EP2 nya 0 min EP1 nya MGH1. Sedangkan H ini itu sama juga dengan H1. Besarnya H1 kita peroleh dengan menggunakan sin theta sama dengan H per 3,75. Berarti H sama dengan 3,75 kali sin tetanya 3/5. Berarti H1 sama dengan 2,25 meter. Sehingga ini kita masukin angka-angkanya menjadi min F kali 3,75 min FK nya 1,5 dikali 3,75 sama dengan min setengah kali M nya 1 kali V1 nya 7,5 meter per second kuadrat dikurang M nya 1 kali 10 kali H1 nya 2,25. Maka ini min 3,75 F minus 1,5 kali 3,75 itu 5,625 sama dengan min 28,125 kurang 22,5. Maka ini kita bisa tuliskan min 3,75 F sama dengan minus 45. Maka F nya sama dengan 45 bagi 3,75 sama dengan 12 Newton. Berarti gaya tahan F agar balok berhenti tepat di kaki bidang miring sekitar 12 Newton. Jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Balok bermasa 5 kg dilepaskan dari keadaan diam 0,9 meter di atas lantai. Jika koefisien gesek antara balok 3 kg dan meja adalah 0,2, berapakah kelajuan balok 5 kg sesaat sebelum menyentuh lantai? Misalkan balok 3 kg sebagai balok A dan balok 5 kg sebagai balok B. Balok 5 kg bergerak dari posisi 1 ke posisi 2, yaitu sampai di lantai, dan lantai kita ambil sebagai titik 0. Maka EP2 sama dengan 0, sedangkan EK1 sama dengan 0 karena sistem dilepaskan dari keadaan diam. Pada balok 3 kg bekerja gaya gesek kinetik, yaitu sama dengan mu MA kali G. Untuk menyelesaikan soal ini kita cukup menerapkan konsep usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi mekanik, sama dengan delta EK tambah
delta EP, atau min F kali S sama dengan EK2 atau energi kinetik akhir kurang energi kinetik awal untuk sistem ditambah EP2 kurang EP1 ini untuk sistem, maka sama dengan min mu MA kali G kali S sama dengan EK2 nya setengah MA tambah MB V2 kuadrat kurang 0 karena sistem dilepaskan dari keadaan diam, ditambah 0 sampai di lantai sistemnya, dikurang MB kali G kali S karena benda A bergeser sejauh S karena B nya itu turun sejauh S yaitu 0,9 meter. Maka karena koefisiennya 0,2 kali MA nya 3 dikali 10 kali S nya 0,9 sama dengan setengah kali 3 plus 5 V2 kuadrat kurang 5 kali 10 kali 0,9, berarti ini sama dengan min 5,4 sama dengan 4 V2 kuadrat kurang 5 kali 10 kali 0,9 berarti 45, berarti 4 V2 kuadrat sama juga dengan 39,6, maka V2 kuadrat sama dengan sekitar 9,9, maka V2 sama dengan akar 9,9 menjadi sekitar 3,15. Jadi kelajuan balok 5 kg sesaat sebelum menyentuh lantai sekitar 3,15 meter per second. Jawabannya B. Oke, kita maju pada soal yang keempat. Sebuah balok bermasa 2 kg menumpuk pegas mendatar yang memiliki tetapan gaya 800 Newton per meter. Jika kelajuan balok menekan pegas sejauh 6 cm dari posisi kendurnya dan lantai kasar dengan koefisien gesek 0,2, kelajuan balok saat menumpuk pegas adalah. Oke, soal ini kita terapkan lagi usaha oleh gaya non konservatif sama dengan delta EM atau perubahan energi mekanik itu sama dengan delta EK ditambah delta EP atau sama dengan WNK sama dengan EK2 kurang EK1 ditambah EP2 kurang EP1, berarti sama dengan usaha oleh gaya non konservatif itu oleh gaya gesek dikali S sama dengan, ingat bahwa ini titik 1 balok menumpuk pegas, ini kita ambil sebagai titik 1, dan balok menekan pegas sampai di posisi sini itu titik 2 dan balok diam sesaat, berarti EK2 sama dengan 0, sedangkan EK1 sama dengan setengah MV kuadrat. Ingat bahwa pada posisi 1 EP1 sama dengan 0 dan pada posisi 2 EP2 sama dengan setengah kx kuadrat, yaitu energi potensial pegas. Maka ini menjadi min F kali S sama dengan EK2 nya 0 min EK1 nya setengah
MV kuadrat ditambah EP2 nya setengah KX kuadrat kurang 0. Maka karena gaya geseknya itu sama dengan min, mu mg kali s sama dengan min setengah mv kuadrat plus setengah kx kuadrat. Jadi tinggal kita masukin nilai 0,2 dikali m nya 2 kali 10 kali s nya sejauh 6 cm, maka 0,06 sama dengan min setengah kali m nya 2 kali v nya ditanya v kuadrat ditambah setengah kali k nya 800 kali x nya 0,06 kuadrat. Maka hasil kali ini sama dengan min 0,24 sama dengan min v kuadrat ditambah 1,44. Berarti v kuadrat sama dengan 1,68. Berarti V sama dengan akar dari 1,68 sama dengan sekitar 1,3 meter per second. Jawabannya B. Oke, kita maju pada soal yang kelima. Seorang anak bermasa 20 kg meluncur pada sebuah luncuran yang lengkungannya tidak teratur pada ketinggian 2,0 meter seperti gambar. Anak tersebut meluncur dari keadaan diam dari puncaknya dan sampai di dasar luncuran dengan kecepatan 3 meter per second. Energi mekanik sistem yang hilang karena gaya gesek yang bekerja pada anak adalah, kita perhatikan soal ini, anak bergerak di atas luncuran dari ketinggian 2 meter dengan kecepatan awal 0, maka energi kinetik di titik 1 sama dengan 0. Ini titik 1 kita, dan dasar luncuran kita ambil sebagai titik 2, dan energi potensial di titik 2 dasar luncuran sama dengan 0. Maka energi mekanik sistem yang hilang karena gaya gesek itu sama dengan usaha oleh gaya non-konservatif, itu sama dengan delta EM, itu sama dengan delta EK ditambah delta EP, itu sama dengan EK2 kurang EK1 tambah EP2 kurang EP1 sama dengan EK2 nya setengah MV2 kuadrat kurang 0 ditambah EP2 nya 0 dikurang MGH, maka usaha oleh gaya gesek itu sama dengan setengah kali M nya 20 kali 3 kuadrat kurang 20 kali 10 kali 2 sama dengan ini 90 dikurang 400, berarti usaha oleh gaya non konservatif itu sama dengan min 310 Joule. Ini sama juga dengan energi mekanik sistem yang hilang. Jadi jawabannya D.